Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Mukti dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 23 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai FTP server dan cara kerjanya untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto. Sebelum kita ke praktikumnya, atau ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu FTP. FTP sendiri merupakan kepanjangan dari File Transfer Protocol yang dimana FTP ini Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, biasa disebut download, atau mengirimkan file ke server, biasa disebut upload. Nah, di sini FTP banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan FTP ini kita belajar ini bisa menerapkan cara menggunakan FTP untuk melakukan remote pada server. Nah, ini tujuannya untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau VPS. Untuk fungsi FTP sendiri itu seperti mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Nah, fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer untuk selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama itu dapat melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua dapat menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat guna publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berupa besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email. Yang keempat, itu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Nah, di sini biasanya FTP paling besar berperan pada mengunduh dan mengupload suatu konten atau suatu file. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Jadi didistribusikan bisa melalui FTP. Nah, untuk cara kerja FTP sendiri, itu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data dari FTP server ini. Nah, setiap kali kamu ingin mengunggah atau melakukan aksi lain terhadap data di komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan dilakukan. Nah, di sini untuk mengakses FTP server kita perlu adanya username dan password. Nah, username dan password itu harus dibuat terlebih dahulu sehingga kita sebagai user dapat login ke FTP server tersebut, di mana kita dapat leluasa memanipulasi seperti mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi yang lain terhadap data yang ada di server maupun di komputer kita. Nah, di sini aplikasi FTP Client. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi, seperti Linux, Windows. Nah, ini contohnya seperti FileZilla FTP Client, yang merupakan FTP Client yang banyak digunakan. Mendukung beberapa sistem operasi, seperti Linux dan Windows, kelebihannya itu dapat melakukan transaksi secara simultan. Simultan itu berbarengan ya. Jadi kalau misalnya user 1 dan user 2 itu mau berbarengan, itu bisa. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun ada kekurangannya itu membutuhkan waktu lama dan mengunggah berkas. Nah, semakin banyak itu semakin lama. Dan ada WinSCP yang merupakan punyanya Windows sendiri. Dan ada GFTP untuk operasi Linux. Nah, banyak lagi FTP client yang belum disebutkan di sini, jadi ini yang paling terpopuler ya. Nah, selain perintah di atas itu kita selain ini apa namanya aplikasi FTP lain terdapat perintah dasar FTP yang dimana itu kita dapat mengoneksikan antara FTP server dari si klien seperti ini remote ya. Caranya itu kita FTP-nya dan alamat IP dari FTP server tersebut. Nah, untuk melihat direktorinya kita dapat menggunakan dir, dan untuk mengunduhnya kita dapat menggunakan put, untuk mendownloadnya kita dapat menggunakan perintah get, dan untuk keluar kita dapat menggunakan perintah quit. Nah, di sini kita langsung melakukan praktikum seperti yang ada pada gambar, yang dimana percobaan 1 kita buat dulu di sini seperti skema berikut ini, dimana kita harus menambahkan setidaknya itu PC 1 yang terhubung ke FTP server yang sebelah sini. Nah, di sini
kita setting terlebih dahulu pada FTP servernya. Untuk IP konfigurasinya, kita pakai 43.43.43.2 yang terhubung ke network ID yang 0. Yang 0 ini. Terus subnextbox-nya kita pakai CIDR24 yang artinya belakangnya itu 0. Untuk default gateway-nya kita pakai di IP-nya router ini untuk menghubungkan ke PC1 dan PC-PC lainnya atau perangkat lainnya. Untuk DNS server kita juga nanti mempraktikkan yang menggunakan login DNS server. Nah, untuk melakukan perintah-perintahnya kita harus membuat username pada FTP server sini. Kita masuk ke service FTP server. Nah, di bagian sini kita buat dengan yang misalnya nama saya Roman dan passwordnya itu Roman. Saja untuk memudahkan dalam login. Nah, di sini ketika sudah selesai, untuk kita bisa mengatur usernya itu bisa apa aja sih, bisa wipe, bisa read, bisa delete, bisa rename, bisa list, kita centang semuanya. Nah, di sini untuk Roman itu bisa read, write, delete, rename, dan list. Nah, setelah itu kita coba akses melalui PC1. Untuk di PC1 sendiri, kita setting IP configuration-nya tuh menggunakan untuk service netnya kita pakai 192, artinya itu /26. Untuk gateway-nya kita pakai gateway dari router 1 yang dimana itu 168.1.62, dan untuk yang servernya kita pakai 33.33.33.1. Nah, untuk DNS server yang terhubung dengan DNS server nanti saya jelaskan untuk FTP yang terhubung dengan DNS server. Jadi setelah kita setting pada sininya, kita masuk ke bagian desktop, ke command prompt, dan kita ping dulu server dari FTP 43.43.43.2. Nah, di sini untuk reply-nya sudah berhasil, artinya server sudah bisa diakses melalui PC1. Setelah itu kita coba login menggunakan FTP spasi 43.43.43.2. Nah, di sini kita masukkan username-nya. Misalnya username-nya itu seperti tadi Roman, password-nya juga Roman. Nah, kita telah masuk ke FTP server-nya. Nah, di sini sebelum itu kita klik, kita coba bikin sebuah file di text editor. Misalnya ini pesan dari PC1. Otomatis kita namanya PC1.txt. Nah, setelah itu kita login kembali ke servernya. Kemudian di FTP server kita directory. Nah, di sini merupakan list dari FTP servernya. Nah, bagaimana kita memindahkannya ke dari local directory ke FTP servernya? Nah, di sini kita here pada direktorinya. Nah, di sini PC1.txt akan dipindahkan ke FTP servernya. Untuk memindahkannya, kita login terlebih dahulu seperti tadi ke FTP server. Nah, setelah itu kita lakukan perintah put PC1 yang akan ditaruh di direktorinya FTP server. Nah, transfer complete. Nah, di sini kita coba dia kembali. Nah, di sini pesan dari PC1 sudah masuk ke FTP server. Setelah itu, kita coba untuk mendownloadnya melalui laptop 1. Nah, di sebelah sini, kita coba
mendownloadnya. Nah, sebelum mendownloadnya, kita setting dulu untuk DNS server agar kita tidak usah login menggunakan alamat IP address di FTP server ini. Jadi kita coba, yaitu ftp.jarcom.com misalnya. Untuk address-nya kita ke 434343.2. Ini tipe DNS-nya itu menggunakan record. Nah, di sini ftp.jarcom.com dengan IP address 434343.2. Nah, kita coba akses di laptop 1 dengan mengetikkan 3T2 FTP. Nah, di sini kita direkod dulu ya. Di sini kan nggak ada pesan pc1.txt. Kita login menggunakan domain FTP. Kita ping dulu apakah FTP domain FTP server itu mengalamatkan ke 434343.2 tadi ftp.jarcom.com. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Nah, kita langsung saja gunakan FTP nah, Jarcom. Sebelumnya kita menggunakan alamat IP dan sekarang kita menggunakan domain name untuk memudahkan kita mengingat apa sih server itu namanya gitu. Nah, untuk mengingat IP address itu terlalu ribet, jadi kita pakai domain ftp.jarcom.com. Normal. Nah, di sini kita directory. Di sini ada pesan satu txt di direktorinya FTP. Kita coba get untuk mendownload pc1.txt. Nah, di sini sudah berhasil terdownload. Kita coba quit dan kita coba directory di sini. Nah, untuk download itu sudah berhasil, sudah tersimpan di pc1.txt. Jadinya seperti itu. Nah, untuk praktikum FTP sudah selesai, kita lanjut ke praktikum yang selanjutnya, yaitu server di video selanjutnya.